musuh-musuhku di antara umatmu, pertama anta ya Muhammad. Musuhku yang pertama adalah engkau wahai Muhammad. Kenapa iblis mencatat Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor 1 dalam deretan musuh-musuhnya? Mudah difahami. Pertama, keberadaan Rasul merupakan rahmah lil alamin, rahmah bagi lingkungan. Yang kedua, beliau berfungsi menyelamatkan manusia dari tempat yang gelap gulita, dari tempat kesesatan menuju tempat yang terang benderang, penuh berisi petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut iblis, inilah manusia perintang pertama atas segala daya dan usahanya menggelincirkan manusia ke jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini memang merupakan risalah yang membawa rahmah bagi alam sekitarnya. Ada sedikit perbedaan dengan risalah-risalah sebelum beliau. Sepertinya risalah yang dibawa oleh para rasul terdahulu itu mempunyai efek yang langsung pada kehidupan di dunia ini. Nabi Nuh misalnya menyampaikan agama. Hai umatku, ini agama. Umat menentang, turun banjir yang menenggelamkan orang-orang kafir. Azab diturunkan pada waktu itu juga pada saat nabinya masih hidup. Jadi azabnya itu jenis cash, kontan. Nabi Soleh, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, turun gempa bumi yang amat hebat menggulung orang-orang kufur. Nabi Musa, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, sebagian ditenggelamkan di Lautan Merah, sementara sebagian lain dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina, seperti diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Lain dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat yang dihadapi oleh beliau, bagaimanapun menentangnya jamaah yang dihadapi oleh beliau, azab tidak turun sepanjang beliau masih hidup. Ini merupakan jaminan dari Allah, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama engkau wahai Muhammad masih hidup di tengah-tengah umatmu. Jadi keberadaan Nabi Muhammad merupakan jaminan keselamatan bagi umatnya. Selama beliau masih hidup, azab tidak turun bagaimanapun kurang ajarnya umat. Di sini sedikit bedanya dengan nabi-nabi terdahulu. Juga perbedaan dalam pola dakwah. Nabi Nuh ketika dakwahnya ditolak oleh umat, keluar doanya meminta umatnya ditenggelamkan. Tetapi Nabi kita ketika dilontari batu oleh umat, malah beliau mendoakan umatnya agar memperoleh hidayah. Oleh sikap yang semacam ini, wajar lalu iblis menganggap Nabi Muhammad sebagai musuh ranking pertama.